Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Dulu Berjaya, Sekarang Hancur. Belajar dari kisah Raja Market Cap yang dulu. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat ini saya tertarik membahas dua saham fenomenal yang tentunya diketahui mayoritas pemain saham. Dua saham ini harganya turun signifikan di tahun 2024. Padahal keduanya merupakan perusahaan besar. Pertanyaannya, kenapa hal itu bisa terjadi? Dan apakah memang wajar jika harganya turun drastis? Bahkan penurunannya di atas 50% dalam 5 tahun terakhir. Itu artinya jika kamu punya saham ini sejak 5 tahun yang lalu, setidaknya dana kamu sudah berkurang lebih dari 50%. Padahal keduanya merupakan perusahaan besar yang dulunya sering dijadikan contoh saham bagus apabila ada presentasi yang membahas tentang saham. Lalu apa tujuan kita membahas topik ini? Tujuannya adalah untuk belajar dari dua saham ini dan diharapkan kita tidak akan mengulangi hal yang sama. Tentunya kita berharap saham yang dibeli akan terus naik di masa depan sehingga memberikan keuntungan yang maksimal. Untuk itu kita harus belajar dari dua sisi. Di satu sisi kita harus belajar tentang saham yang harganya konsisten naik. Tapi di sisi lain kita juga perlu tahu kenapa ada saham besar yang harganya turun signifikan. Seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Sekarang kita langsung masuk saja ke dalam pembahasan. Dua saham yang akan kita bahas adalah HMSP dan UNVR. Kamu tentu tahu nama saham ini kan? Karena dulunya dua saham ini pernah menjadi raja dan ratu market cap di Indonesia. Jika diibaratkan, dua saham ini dulunya mungkin seperti BCA dan BRI di masa sekarang. Ini merupakan grafik harga saham UNVR dalam waktu 5 tahun terakhir. Seperti yang kamu sudah lihat di sini, harga sahamnya turun sekitar 76% selama 5 tahun. Dan saat video ini dibuat di angka 2170. Kemudian ini merupakan grafik harga saham HMSP dalam 5 tahun. Harga sahamnya turun 66% atau saat video ini dibuat di angka Rp720 per lembar saham. Nah, setelah melihat video tadi, pertanyaannya, kenapa harga saham UNVR dan HMSP bisa terjun bebas seperti sekarang? Untuk itulah saya buat video ini, agar kita bisa sama-sama belajar. Poin pertama, harga saham yang naik tidak menjamin akan terus naik, meskipun sempat mencetak all-time high. Begitu juga sebaliknya. Ini merupakan grafik harga saham UNVR dalam waktu 10 tahun terakhir. Kamu bisa lihat dulunya saham ini sempat diperdagangkan pada harga yang sangat tinggi, yaitu di atas Rp10.000. Tapi kini hanya Rp2.170. Nah, pertanyaannya, apakah harga saham yang terus naik itu akan terus naik di masa depan? Mengingat UNVR sempat naik dari harga Rp6.000 ke angka di atas Rp10.000. Tapi setelah tahun 2018, harga saham UNVR terus mengalami penurunan secara konsisten dari waktu ke waktu. Hingga video ini dibuat di angka 2170. Bagaimana dengan HMSP? HMSP dulunya sempat diperdagangkan pada harga di atas Rp5.000, tapi kini hanya Rp720.000. Dulunya saham ini memang dihargai pada angka sekitar Rp2.000, kemudian naik menjadi Rp3.000, Rp4.000, dan pada tahun 2018 naik hingga di atas Rp5.000. Nah, tapi sayangnya sejak waktu itu harga saham UNVR terus mengalami penurunan, turun ke angka Rp4.000, Rp3.000, Rp2.000, Rp1.000, bahkan saat video ini dibuat tinggal tersisa di harga Rp720.000. Nah, jadi pelajaran pertama, meskipun harga saham yang kamu miliki itu mencetak all-time high, tapi tidak menjadi jaminan di masa depan akan mencetak all-time high yang baru. Untuk itu, kamu tetap harus mempertimbangkan risiko dan potensi kemungkinan yang bisa terjadi. Poin kedua, valuasi punya peran penting, khususnya untuk jangka panjang dan bukan jangka pendek. Sekali lagi, untuk jangka panjang. Ini merupakan historical PBV UNVR dalam waktu 10 tahun terakhir. Bisa kamu lihat di sini, PBV UNVR sangat-sangat premium. Dulunya sempat diperdagangkan pada PBV yang mencapai 70 kali. Dan rata-rata historical PBV-nya adalah 46,4 kali. Nah, pertanyaannya, apakah ada saham besar lainnya yang setara dengan UNVR yang memiliki valuasi PBV setinggi ini? Jika dulu mereka mungkin akan berkata, UNVR ini mungkin memang layak dengan PBV setinggi ini nih, mengingat angka ROE-nya sangat tinggi jika dibandingkan dengan saham-saham yang lain. Tapi saya sudah sering mengatakan kepada kamu bahwa meskipun angka ROE-nya sangat bagus ataupun di atas rata-rata, tapi dengan valuasi PBV yang setinggi ini rasanya tidak terlalu menarik
untuk mengkoleksi saham seperti ini. Meskipun secara kualitas, secara produk, secara brand image, UNVR ini merupakan salah satu perusahaan yang paling terkenal di Indonesia dengan berbagai produknya yang sering kita gunakan, tapi dengan angka PBV yang sudah sangat premium ini, rasanya tidak terlalu menarik untuk mengkoleksi sahamnya. Dan saat video ini dibuat, UNVR masih berada pada PBV 28,99 kali. Itu artinya harga sahamnya diperdagangkan 28 kali lebih mahal dari modal yang mereka miliki. Bagaimana dengan HMSP? HMSP bisa dikatakan memiliki kemiripan, di mana dulunya sempat diperdagangkan pada PBV di atas 40 bahkan 50 kali, dengan rata-rata PBV 11,72 kali. Coba kamu bayangkan dengan saham-saham seperti BCA, BRI, Mandiri yang mampu menghasilkan net income yang jauh lebih besar. Apakah PBV mereka seperti HMSP ini? Dan saat video ini dibuat, HMSP tersisa di PBV 3,3 kali. Meskipun PBV-nya sudah turun signifikan dari angka 50 kali ke 3 kali, tapi menurut saya pribadi, angka ini belum terlalu menarik. Sehingga mungkin saja ke depannya ada potensi lagi terjadi penurunan, meskipun kita juga harus melihat dengan kinerja terbarunya. Apakah modal per lembarnya bisa untuk bertumbuh lebih signifikan lagi? Karena jika modal per lembarnya tumbuh, itu artinya PBV-nya akan menjadi semakin rendah. Poin ketiga, laba merupakan salah satu poin terpenting dari analisa fundamental. Jika labanya terus turun dalam periode yang panjang, hal itu harus diwaspadai. Ingat, ada hubungan yang kuat antara kinerja laba dan kinerja harga saham. Ini merupakan data UNVR untuk data laba per Q2 dalam 6 tahun terakhir. Bisa kamu lihat di sini, di tahun 2019, labanya sekitar 1,9 T, turun jadi 1,7 T, turun jadi 1,3 T, naik menjadi 1,4 T, turun lagi 1,3 T, dan di tahun 2024 turun menjadi 1 T hingga Q2 tahun 2024. Jika kamu melihat data 6 tahun terakhir ini, apa yang terbesit di pikiran kamu untuk laba UNVR? Yang pertama adalah dalam jangka panjang mengalami penurunan dari 1,9 menjadi 1 triliun di tahun 2024. Yang kedua, labanya cukup fluktuatif. Karena contohnya dalam 3 tahun ini mengalami penurunan, naik sedikit dan kemudian turun lagi. Nah, itu merupakan salah satu hal yang harus kamu perhatikan. Bagaimana dengan HMSP? HMSP mencetak laba 3,4 triliun di Q2 tahun 2019. Turun menjadi 1,56, turun lagi menjadi 1,54, turun lagi menjadi 1,13, naik menjadi 1,59, dan turun lagi menjadi 1,07 di tahun 2024. Sama seperti UNVR, dalam jangka panjang, HMSP mengalami penurunan laba dari tahun 2019 ke tahun 2024. Dan jika dibandingkan dalam waktu data 1 tahun, maka terjadi fluktuatif yang cukup bisa dikatakan tidak terlalu menarik. Karena labanya mengalami penurunan, kemudian mengalami kenaikan, dan turun lagi. Poin keempat, sentimen terbagi menjadi 2, sentimen yang berdampak signifikan dan sentimen yang tidak berdampak signifikan. Jika perusahaan yang kamu punya sahamnya punya sentimen yang berdampak signifikan terhadap kinerja perusahaan, apalagi dalam jangka panjang, hal itu harus diwaspadai. Contohnya untuk UNVR, yang mana kamu tentu tahu bahwa terjadi boykot terkait perusahaan ini dan produk-produk yang mereka pasarkan. Dan untuk saham HMSP, kamu tentu tahu bahwa ada sentimen terkait cukai rokok yang terus membayangi perusahaan-perusahaan di bidang tembakau ini. Nah, 2 sentimen ini kamu harus lihat lagi dampaknya terhadap kinerja perusahaan untuk HMSP dan untuk UNVR. Contohnya seperti UNVR yang mana secara total pendapatan memang terjadi penurunan di tahun 2024. Dan jika ditarik dalam jangka panjang, jika dibandingkan tahun 2019 pendapatannya 10,7 T dan tersisa 8,9 di tahun 2024. Untuk HMSP memang terjadi kenaikan pendapatan antara tahun 2019 dan tahun 2024. Tapi isu terkait cukai rokok itu akan menjadi beban tersendiri bagi kinerja perusahaan. Karena beban pokok penjualannya mengalami kenaikan yang luar biasa dari 20,4 menjadi 24,7. Hal itu tidak sebanding dengan total pendapatannya yang hanya naik dari 26,9 menjadi 28,7. Itu artinya sentimen terkait cukai rokok berpengaruh signifikan terhadap HMSP. Sedangkan untuk UNVR, isu terkait boykot produk-produk UNVR ternyata memiliki dampak yang cukup signifikan karena total pendapatannya mengalami penurunan setidaknya dalam 6 tahun terakhir ini dan dalam 3 tahun terakhir ini juga mengalami penurunan. Hal itu berdampak kepada pencapaian laba yang mereka hasilkan di mana dalam jangka panjang masih mengalami penurunan. Itulah merupakan salah satu contoh terkait sentimen yang berdampak signifikan dan tidak berdampak signifikan yang harus kamu pertimbangkan.
Poin kelima, apakah perusahaan punya komitmen untuk menjaga harga saham dengan melakukan buyback apabila harga sahamnya turun signifikan? Jika iya, hal itu merupakan berita yang baik. Jika tidak, hal itu cukup disayangkan. Kamu bisa melihat apabila harga saham mengalami penurunan yang signifikan, contohnya seperti UNVR dan HMSP ini. Apakah ada kebijakan perusahaan untuk menjaga harga sahamnya? Salah satunya, contoh seperti melakukan buyback saham yang mereka miliki. Apakah mereka melakukan itu untuk meningkatkan kepercayaan investor terhadap dua perusahaan ini yang harga sahamnya sedang turun signifikan? Mari kita lihat contohnya seperti dua saham ini, yaitu BRI dan ADRO. BRI dan ADRO merupakan dua saham yang mana harga sahamnya juga mengalami penurunan yang signifikan. Tapi dua saham ini melakukan buyback saham, seperti BRI yang dikabarkan melakukan buyback sekitar 1,5 triliun, di mana hal ini untuk memberikan sinyal kondisi perusahaan lebih baik dibandingkan dengan market. Dan untuk ADRO melakukan buyback sekitar 4 triliun rupiah di tahun 2023. Ini merupakan salah satu sentimen yang baik karena perusahaan ini berusaha melakukan buyback apabila harga sahamnya turun signifikan. Tujuannya untuk memberikan sinyal bahwa perusahaan ini masih baik-baik saja dan tidak sesuai dengan harga sahamnya yang turun signifikan. Nah, kembali lagi, untuk UNVR dan HMSP, saya tidak mengatakan bahwa perusahaan ini merupakan perusahaan yang buruk. Karena jika kamu lihat secara kinerja, mereka masih mampu menghasilkan laba triliunan rupiah, produk-produknya terkenal di mana-mana, brand image-nya sangat besar, perusahaannya merupakan perusahaan-perusahaan yang besar di Indonesia. Tapi yang saya mau tekankan sini, kamu juga tetap harus menganalisa setiap bagian demi bagian. Tidak bisa kita hanya melihat secara gambaran luas. Tapi kita juga harus melihat poin-poin penting yang ada di dalam perusahaan seperti valuasi, kenaikan harga saham, isu corporate action, buyback saham, pertumbuhan kinerja, prospek perusahaan ke depan, sentimen positif dan negatif, dampaknya seperti apa, dan masih banyak lagi. Intinya, UNVR dan HMSP merupakan perusahaan yang baik, tapi kamu juga harus mempertimbangkan banyak hal sebelum mengambil keputusan. Apabila kamu tertarik membeli saham ini dengan harga saat video ini dibuat, silahkan. Apabila tidak, juga dipersilahkan. Semua keputusan bergantung kepada kamu sendiri. Karena ingat, untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Sebagai informasi, saya punya satu video yang mungkin bisa berguna bagi kamu. Nonton hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh. Semoga video ini bermanfaat ya. Pada video ini saya tidak akan mengulangi pembahasan tadi karena sudah sangat jelas. Tapi saat ini saya mau membahas dari sudut pandang yang berbeda, yaitu saham seperti apa yang boleh di-hold saat harganya turun dan saham seperti apa yang sebaiknya kita cut loss saat harganya turun. Saya akan menggunakan contoh kasus agar kamu lebih mudah memahaminya. Tapi ingat, semua nama saham yang disebutkan bukan rekomendasi. Saya tidak pernah mengatakan saham tersebut bagus atau jelek karena kamulah yang harus menentukan secara pribadi. Jadi, saham yang disebutkan hanya sebagai contoh saja. Berikut ini beberapa kriteria yang sebaiknya dipertimbangkan. Pertama, kebutuhan masyarakat atas produk atau jasa perusahaan. Kedua, kepemilikan saham dari pemegang mayoritas. Ketiga, top manajemen perusahaan apakah bermasalah atau tidak. Keempat, prospek kinerja ke depan dalam hal ini penjualan dan pencapaian laba. Dan yang kelima, komposisi dan nominal hutang. Sekarang, mari kita bahas satu persatu. Pertama, kebutuhan masyarakat atas produk atau jasa perusahaan. Logikanya, kalau produk atau jasa perusahaan sudah kurang diminati, perusahaan tersebut akan sulit mencetak pertumbuhan laba. Jika menyebut nama Nokia dan BlackBerry, generasi sekarang mungkin sudah tidak mengetahuinya. Tapi bagaimana dengan generasi 90-an atau bahkan di bawah itu? Tentu kita sangat kenal dua brand handphone yang dulunya sangat populer. Dua merek HP itu sangat dicari dan dibutuhkan dulu. Hampir semua orang menggunakan salah satu dari dua merek tersebut. Tapi bagaimana setelah mengenal Android? Apakah Nokia dan BlackBerry tetap masih dibutuhkan? Kamu bisa lihat sendiri kondisi saat ini. Berapa banyak orang yang menggunakan HP dari dua merek itu? Menarik kan? Dulunya sangat dibutuhkan, tapi kini sudah ditinggalkan. Itu merupakan salah satu contoh nyata dari pentingnya melihat produk atau jasa suatu perusahaan. Apabila sudah ada indikasi produk atau jasanya mulai ditinggalkan karena berbagai alasan, sebaiknya pertimbangkan untuk cut loss saham tersebut. Jangan sampai kamu sudah terlanjur rugi di atas 50%, baru berpikir untuk cut loss. Semakin cepat kamu menyadari signal buruk, semakin cepat kamu bisa cut loss. Tapi sebaliknya,
Apabila harga saham turun, tapi produk atau jasa perusahaan masih dibutuhkan, kamu bisa santai saja. Meski begitu, kamu perlu lihat lagi valuasi harga pembelianmu. Meski produknya sangat dibutuhkan, tapi kamu belinya terlalu mahal, berarti memang sebaiknya harus dipertimbangkan lebih jauh, apakah bisa di hold atau cut loss. Misal, kamu beli saham dengan PBV 30 kali yang menghasilkan laba 5 triliun. Di sisi yang lain, ada perusahaan yang PBV-nya hanya 3 kali, tapi labanya 50 triliun. Apakah menjadi masuk akal jika kamu tetap hold saham yang PBV-nya 30 kali itu? Artinya, kamu beli saham 30 kali lipat lebih mahal dari modalnya, hanya untuk perusahaan yang bisa menghasilkan laba 5 triliun. Padahal, di sisi yang lain, ada perusahaan yang bisa kamu beli dengan hanya 2-3 kali dari modalnya, tapi menghasilkan laba 50 triliun. Logikanya sederhana saja kan? Kedua, kepemilikan saham dari pemegang mayoritas. Saya punya satu pertanyaan sederhana. Katakanlah kamu seorang penjual bakso yang punya warung bakso. Kalau warung bakso kamu itu bagus, menghasilkan keuntungan yang terus bertambah setiap tahun, banyak pelanggan, hutang usahanya masih bisa dibayarkan dengan lancar, baksomu terkenal di mana-mana, pertanyaannya, apakah kamu mau jual kepemilikan saham kamu atas bisnis bakso itu? Logikanya, kalau kamu tahu usaha itu menguntungkan dan punya prospek yang bagus ke depan, kenapa harus dijual? Analogi itu bisa kita kaitkan dengan jual beli saham. Pemegang saham mayoritas yang tahu perusahaannya bagus, punya prospek yang cerah, mampu membayar hutang tepat waktu, produk atau jasanya terkenal, dan lain-lain. Tentu saja mereka tidak akan menjual saham miliknya secara mayoritas. Kalaupun dijual sedikit, total kepemilikan owner akan tetap lebih besar dibanding kepemilikan di masyarakat. Inilah salah satu tolak ukur yang bisa kamu gunakan. Apabila pemegang saham mayoritas dari saham yang kamu punya jual sahamnya hingga menjadi minoritas, sebaiknya pertimbangkan lagi untuk cut loss saham tersebut. Mereka saja yang tahu seluk-beluk saham itu mau jual sahamnya. Masakan kamu yang hanya penonton dari luar berani hold saham itu? Poin ketiga, top manajemen perusahaan bermasalah. Kalau kamu punya perusahaan, maukah kamu pekerjakan orang yang bermasalah sebagai bos di perusahaan itu? Tentu tidak kan? Dirinya saja bermasalah, bagaimana dia mau pimpin sebuah perusahaan? Logika sederhana itu bisa kamu gunakan saat menganalisa saham. Lihat saja track record direksi dan komisaris perusahaan. Apakah ada yang pernah terlibat kasus atau tidak? Di zaman sekarang ini, informasi sudah bisa ditemukan dari berbagai sumber. Kamu bisa mencari di Google dengan mengetik nama direksi atau komisaris, dan berbagai informasi akan disajikan kepada kamu. Kalau direksi atau komisaris perusahaan sudah diyakini terlibat suatu kasus, sebaiknya pertimbangkan lagi saham tersebut. Mungkin lebih aman kamu segera cut loss dan menderita kerugian, dibanding memutuskan terus hold saham itu, tapi tidak tahu kedepannya akan seperti apa. Kamu bisa cari di Google tentang beberapa saham yang dulunya top manajemen perusahaan itu sempat bermasalah. Bagaimana nasib saham-saham itu sekarang? Adakah yang harga sahamnya terus naik secara konsisten? Ataukah hanya menjadi saham dengan fluktuasi naik turun yang sangat tinggi? Silahkan buktikan sendiri dengan melihat realita yang terjadi di bursa. Keempat, prospek kinerja ke depan, dalam hal ini penjualan dan pencapaian laba. Perusahaan akan bisa bertahan kalau dia mampu menghasilkan laba, tapi perusahaan baru bisa maju jika dia mampu meningkatkan laba. Dua hal ini serupa tapi tidak sama. Perusahaan yang mampu hasilkan laba itu bagus, tapi perusahaan yang mampu meningkatkan labanya itu lebih bagus. Meski begitu, harus ingat, laba itu berasal dari penjualan produk atau jasa. Jadi, yang lebih dahulu harus kamu cek adalah apakah penjualan produk atau jasa perusahaan itu bisa tumbuh setiap tahun atau tidak. Jika penjualan dan laba perusahaan terus tumbuh, itu bagus. Tapi, jika penjualan dan laba perusahaan terus turun, itu bahaya. Kamu bisa menemukan berbagai karakteristik perusahaan di bursa. Ada yang penjualan dan labanya terus naik. Ada yang penjualan dan labanya terus turun. Ada juga yang penjualan dan labanya naik turun. Jika saham yang kamu beli punya penjualan dan laba yang terus naik, santai saja. Jika saham yang kamu beli punya penjualan dan laba yang terus turun, pertimbangkan untuk cut loss. Jika saham yang kamu beli punya penjualan yang naik tapi labanya turun, silahkan cek lagi di laporan keuangannya sebelum memutuskan hold atau cut loss. Ada beberapa perusahaan yang penjualannya naik tapi labanya malah berkurang. Itu bisa disebabkan oleh banyak faktor seperti
biaya pokok penjualan yang naik, biaya operasional yang naik drastis, ada kerugian selisih kurs, ada biaya lainnya, dan masih banyak lagi. Yang jelas, kamu perlu cari tahu lebih jauh lagi di laporan keuangan perusahaan. Apakah hal itu bersifat permanen atau hanya sementara saja? Jika permanen, pertimbangkan untuk cut loss secepat mungkin. Jika hanya sementara, kamu bisa hold dulu sambil menunggu kinerja terbarunya. Menurut saya pribadi, laba merupakan satu komponen terpenting di laporan keuangan. Sebagus apapun kinerja dan laporan keuangannya, tapi mereka tidak mampu cetak laba, menurut saya itu tidak ada artinya. Labalah yang akan membuat ekuitas perusahaan terus bertambah. Laba yang menyebabkan perusahaan bisa membagi dividen lebih besar di masa depan. Laba menjadi salah satu faktor yang membuat perusahaan bisa bayar hutang dengan lancar dan tepat waktu. Laba yang menjadi salah satu daya tarik orang ingin membeli saham tersebut. Dan masih banyak lagi manfaat dari laba yang bisa kamu analisa. Poin kelima, komposisi dan nominal hutang. Menurut saya pribadi, semakin besar hutang yang dimiliki membuat risiko perusahaan itu menjadi semakin besar juga. Kamu pilih mana? Meminjamkan uang 100 juta kepada orang yang punya aset 10 juta atau meminjamkan uang 100 juta kepada orang yang punya aset 1 miliar. Logika sederhana itu bisa kamu gunakan untuk analisa saham. Meski tidak menjamin, tapi masih lebih aman jika perusahaan punya komposisi dan nominal hutang yang lebih kecil dari ekuitas yang mereka miliki. Dalam hal ini kamu bisa melihat rasio DER perusahaan. Semakin besar rasio ini berarti komponen hutang terhadap modal perusahaan menjadi lebih besar. Ada dua hal sederhana yang bisa kamu perhatikan, yaitu yang pertama, cek apakah total hutang lebih besar dari modal perusahaan. Dalam hal ini berarti rasio DER di atas 100%. Kedua, apabila DER di atas 100%, cek lagi, apakah rasio DER dari waktu ke waktu terus naik atau tidak. Jika saham yang kamu beli punya rasio DER di atas 100 dan selama bertahun-tahun nominalnya terus naik, sebaiknya pertimbangkan untuk cut loss. Apalagi jika ternyata laba mereka mengalami penurunan atau bahkan merugi. Hal sebaliknya bisa kamu lakukan untuk saham yang punya rasio DER di bawah 100 dengan nominal yang wajar dan mampu menghasilkan pertumbuhan laba. Logika sederhana ini bisa membantu kamu untuk menganalisa apakah saham yang kamu miliki bisa di hold atau harus segera di cut loss. Kesimpulan, 5 poin yang saya bahas tadi memang tidak bisa menjamin keuntunganmu di pasar modal. Tapi setidaknya dengan mempertimbangkan 5 hal tadi, kamu jadi bisa berpikir dengan lebih rasional. Mempertimbangkan aspek risiko dan prospek perusahaan ke depan sehingga bisa mengambil keputusan. Dan pada akhirnya memperkecil risiko kamu untuk bangkrut di saham. Kita harus belajar berpikir secara rasional saat harga saham seakan-akan tidak rasional. Terkadang harga saham bisa turun signifikan, padahal kondisi perusahaan sedang baik-baik saja. Saat inilah sebenarnya kamu bisa manfaatkan untuk memperoleh keuntungan yang lebih maksimal. Tapi, apabila harga saham turun dan ternyata kondisi perusahaan juga sedang tidak baik-baik saja, sebaiknya kamu menganalisa 5 poin tadi untuk dijadikan referensi dan bahan pertimbangan. Apakah akan terus di hold atau di cut loss saja. Semoga pembahasan di video ini bermanfaat ya. Sebagai informasi, 5 poin tadi merupakan salah satu topik pembahasan di ebook Strategi Nabung Saham. Kalau kamu mau belajar lebih jauh tentang metode nabung saham dan berbagai hal teknis lainnya, mungkin ebook ini bisa jadi referensi. Untuk detail materi yang dibahas, kamu bisa lihat pada tampilan di bawah ini. Dan info pembelian silahkan chat WA di nomor di akhir video. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Mohon agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada 2. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari Nol. Berikut ini beberapa list ebook Baca Saham. Pertama, Stock for Living, Strategi Nabung Saham, The Stock Market, dan Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.